Jijik kali sih. Enggak sih, itu loh anak orang Arab kalau dulu sinar pas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayuha ayyuhal hadirun, ikhwan fi din, azana Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wa layalin 'ashr," dan demi malam yang 10. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam yang 10? Ada apa dengan malam yang 10 itu? Malam yang 10 yang dimaksudkan adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan hari ini, malam ini kita sudah berada di dalamnya sejak kemarin. Disebutkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan 10 malam yang terakhir, menunjukkan bahwa itulah 10 malam yang terbaik di dalam 1 tahun, yaitu 10 akhir Ramadan. Kenapa dikatakan terbaik? Karena di situ terdapat buah keberkahan. Yang pertama, keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua adalah keberkahan daripada malam Lailatul Qadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Keberkahan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah kepada kita umatnya, maka kita diberikan malam Lailatul Qadar yang tak diberikan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Ada 3 keberkahan di dalam malam Lailatul Qadar. Keberkahan yang pertama, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatul mubarak." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul mubarak, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, tempat yang paling tinggi, pada malam Lailatul Qadar secara utuh. Secara utuh, seperti ini Pak, utuh. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, ya, pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, langit yang ada di atas.
Lalu kemudian Al-Quran disimpan di sini. Dan kemudian Al-Quran diturunkan ke atas bumi secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW, mengikuti peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran secara utuh kepada Rasulullah satu unggul begini? Tentu agar memberi kesan yang mendalam pada diri Rasulullah ketika diturunkan berdasarkan mengikuti peristiwa-peristiwa yang melatar belakang. Nah, ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh misalnya peristiwa tentang turunnya ayat hijab, itu ada sebab-sebab. Dengan diturunkan secara berangsur-angsur akan memberi kemudahan kepada Rasulullah untuk menghafalnya, dan begitu pula mengajarkannya kepada para sahabat Nabi, yang kemudian mereka pula menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini hikmahnya. Lalu yang kedua, keberkahan Al-Quran, keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar itu, ya, kebaikannya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun. Artinya apa? Kita beramal pada malam itu, maka sama dengan dicatat pada Allah kita beramal selama 83 tahun. Yang umur kita saja belum sampai, atau bahkan mungkin tak akan sampai pada umur 83 tahun. Karena sudah menjadi sunatullah kata Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yazudu dzalik. Umur umatku ini antara 60-70 tahun, dan sedikit yang lebih daripada 20. Bapak bisa bayangkan, bayangkan misalnya malam ini 10 Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar berarti 83 tahun. Ramadan yang lalu kita juga dapat Lailatul Qadar, tinggal kali saja 10 kali misalnya kita dapat malam Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 830 tahun. Seakan-akan kita beramal kebaikan selama itu. Ini mendekati umur mendekati umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Umur kita pendek, tapi kebaikan keberkahan umur kita karena Lailatul Qadar menjadi seakan panjang. Oh ya, 80 Sayangnya keberkahan yang ketiga, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat dan malaikat ar-ruh. Para malaikat jamak berarti semua, bahkan begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Turun ke langit dunia, lalu turun ke bumi. Dan yang istimewa lagi ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, Ruhul Qudus, juga turun ke langit bumi pada malam. Sewafatnya Rasulullah, sepeninggal Rasulullah, ya, maka wahyu kenabian sudah tertutup, tidak ada lagi. Malaikat Jibril jarang turun ke bumi. Dan momen turunnya malaikat Jibril salah satunya adalah mengiringi ketika malam
Lailatul Qadar Terbiasa akan jaga. Ini tiga keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, ini kalau ceramah tarawih ini sama singkat aja. Apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Siapa yang berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Syaratnya dua, Bapak-bapak. Yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya orang-orang beriman yang berpuasa. Ini yang pertama syarat. Yang nggak puasa, boro-boro dapat Lailatul Qadar. Karena Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka diampuni bagi dia terhadap dosa-dosa yang lalu. Hanya orang yang berpuasa. Dan insya Allah nih bapak-bapak semua ini, wajah-wajah orang-orang yang berpuasa, wajah-wajah solimun, cerah wajah-wajah bapak. Kalau tadi pagi wajah-wajah telur, nah sekarang wajah-wajah cerah. Telah berbuka puasa. Lalu syarat yang kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang bangun yang dapat malam Lailatul Qadar itulah hanya orang-orang yang mau bangun ya di sepertiga akhir malam. Ngapain bangun? Nonton Liga Champions? Dia lagi bikin apa? Dia tentu beribadah. Beribadah. Alhamdulillah Masjid An-Nur ada yang lain takdir fasilitasi kita. Mari manfaatkan. Ya. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan berzikir, berdiri, bersolawat, berdoa. Bahkan Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang saya baca ketika malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi mengajarkan kepada beliau, "Qul," katakan, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Zat yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai maaf. Maka tolong ya Allah, maafkanlah kami. Maafkan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi syaratnya dua, Pak. Berpuasa di siang harinya dan bangun di malam hari. Mari Bapak-bapak kita bersemangat. 10 akhir Ramadan inilah waktu yang terbaik. Jangan kita sia-siakan. Belum tentu Bapak ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Belum tentu, tidak ada jaminan. Ya. Allah, ini saudara. Semangat tetap kita jaga. Ya, semoga Allah menyampaikan kita sampai hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa memberi manfaat dan motivasi bagi kita untuk senantiasa menghidupkan di akhir 10 Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aqimis shalah. Ini sesat nggak usah diikut. Halo guys.